Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milto Sofazere 5A15 2022 02440. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kelompok kami akan membahas tentang analisis strategi penanganan kasus peretasan data Bank Syariah Indonesia. Kajian perlindungan konsumen terhadap kebocoran informasi pada jasa keuangan di Indonesia tidak terlepas dari dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor konsumen yang bersumber dari perilaku konsumen dalam transaksi pinjaman online, memberikan data pribadi seperti KTP, nomor handphone, nomor kartu kredit, dan debit. Faktor lainnya adalah arus keluar penyediaan jasa keuangan melalui penjualan data konsumen, pelepasan data ke pihak ketiga. Sistem aplikasi informasi mudah diretas oleh hacker sehingga perlu tempat untuk mengimplementasikannya yang sering disebut dengan perangkat hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis upaya hukum, yakni upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya preventif meliputi regulasi, edukasi, informasi, layanan pengaduan, dan sanksi. Sementara itu, upaya pembelaan terhadap hukum yang menindas melalui jalur hukum dan prosedur di luar pengadilan terus dilakukan. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Novianti dan NIM A15 2022 Baik, Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu perusahaan perbankan yang menerapkan sistem mobile banking, di mana hal tersebut adalah cara untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan di masa pandemi COVID-19 saat ini, yaitu mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang dimiliki, di mana teknologi merupakan alat yang tepat untuk digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan di saat pandemi tanpa kontak fisik dengan pegawai bank. Pada Bank Syariah Indonesia, aplikasi layanan tersebut bernama BSI Mobile. Aplikasi ini terintegrasi dengan basis data para nasabah yang dapat diakses oleh para nasabah dan pihak bank yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sinta Eka Hakiki. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Eka Hakiki, NIM A152022 02423. Penyelidikan kasus peretasan dan dugaan pencurian data yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia dan dugaan pencurian data. Awal kejadian ini perihal permasalahan gangguan layanan hingga dugaan serangan cyber ransomware yang dialami BSI dan mengancam kebocoran 1,5 TB dengan 15 juta nasabah dan karyawan. Awal kasus ini terungkap yaitu dari nasabah Bank BSI yang mengeluhkan sejumlah layanan yang tidak dapat berfungsi dan digunakan, tidak dapat melakukan transaksi baik dengan menggunakan BSI Mobile, mesin ATM, hingga mencoba melakukan transaksi melalui teller di kantor cabang bank. Dengan adanya gangguan seperti itu, pihak bank mengatakan bahwa bank sedang melakukan maintenance sistem sehingga tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Direktur Utama BSI menduga penyebab errornya semua layanan digital BSI terjadi akibat serangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0 sebagai pihak yang telah melakukan serangan ke sistem layanan perbankan BSI dengan memberi ancaman kepada BSI agar segera menghubunginya untuk melakukan negosiasi terkait 1,5 TB data nasabah yang terancam akan disebarluaskan jika tidak memenuhi permintaannya, dan pada akhirnya Lockbit memperlihatkan daftar link yang terhubung dengan data perbankan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada studi literatur penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia, banyak serangan tidak dijadikan pelajaran oleh perbankan di Indonesia. Apalagi saat bank di Indonesia mendorong digitalitas semua layanan perbankan untuk mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society
Untuk mencegah kejadian ini, semua perusahaan finansial harus memperkuat lagi sistem keamanan cyber mereka dengan cara mengidentifikasi dan mengurangi resiko. Ditambah lagi meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber di antara staf dan nasabah. Mengimplementasikan teknologi yang terbaru dalam sistem keamanan cyber. Tidak hanya fokus terhadap pencegahan, tapi juga aktif mendeteksi dan memprediksi serangan dari jauh hari. Serangan cyber terhadap perusahaan finansial adalah pengingat yang penting bagi perusahaan, tidak hanya dalam industri keuangan, untuk terus meningkatkan sistem keamanan cyber mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan cyber memenuhi standar yang dibutuhkan dalam menghadapi ancaman serangan cyber. Ya, jadi sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.